Pada video kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang akhirnya sampai di kediaman yang telah ditunjuk oleh leluhur Xiao Li. Setelah itu Xiaoyan pun memerintahkan bocah naga yang dibawanya untuk duduk, dan setelah itu Xiaoyan pun bertanya sambil tersenyum, "Siapakah nama bocah itu?" Bocah itu pun perlahan duduk di samping Xiaoyan dan menjawab dengan malu-malu. Dirinya pun berkata, dirinya bernama Long Yi. Melihat ekspresi Long Yi yang datar tentu saja membuat Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya. Kemudian Xiaoyan pun lanjut bertanya, mengapa dirinya datang kepada Xiaoyan. Lalu sebuah kilatan kegembiraan pun segera melintas di wajah Long Yi ketika dirinya mulai menjawab. Dirinya berkata, Xiaoyan telah mengumpulkan roh untuknya pada saat itu, sehingga atas hal itu membuat Xiaoyan dapat dianggap sebagai ayahnya. Tentu saja Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar perkataan dari Long Yi. Namun Xiaoyan pun tidak punya pilihan selain tersenyum sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiaoyan berkata, apa yang dirinya lakukan hanyalah sedikit usaha dan tidak perlu untuk menyebutkan ayah. Jadi bagaimana jika di masa depan Long Yi menganggap Xiaoyan saudara? Namun baru saja Xiaoyan selesai berbicara, Long Yi pun seketika berubah menjadi naga kecil dan jatuh ke tanah. Tentu saja Xiaoyan pun terkejut dan buru-buru mengangkat Long Yi. Kemudian kekuatan spiritual Xiaoyan segera mengalir ke tubuh Long Yi, dan barulah kemudian Xiaoyan menyadari, jika sebenarnya Long Yi telah menderita luka yang serius, sehingga Xiaoyan pun merenung dan bergumam, Long Yi perlu dirawat dengan cepat. Namun tiba-tiba sebuah suara tua samar segera terdengar di samping telinga Xiaoyan, lalu suara tersebut memerintahkan Xiaoyan agar mengirim Long Yi ke menara. Tentu saja Xiaoyan yang terkejut pun bertanya-tanya, suara siapakah ini? Akan tetapi Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk berpikir dan buru-buru mengeluarkan menara kecil. Lalu setelah itu barulah Xiaoyan bertanya, siapakah yang berbicara dengan Xiaoyan? Kemudian suara tua itu segera melanjutkan dengan santai bahwa Xiaoyan tidak perlu tahu identitasnya sekarang, jadi dirinya adalah Old Zan dan Xiaoyan bisa memasuki menara dengan menyuntikkan kekuatan spiritualnya. Lalu Xiaoyan pun mengangguk kemudian melepaskan kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke dalam menara kecil. Kemudian Xiaoyan dan Long Yi langsung berubah menjadi cahaya keemasan, dan setelah memasuki pagoda emas, akhirnya pagoda tersebut pun perlahan-lahan melayang di udara dan bersinar dengan cahaya yang aneh, dan tiba-tiba ruangan itu juga ditutupi dengan lapisan emas yang sangat terang. Sementara itu di sisi lain begitu Xiaoyan melangkah ke menara, gelombang informasi energi segera membanjiri pikirannya, sedangkan di permukaan pagoda ini terlihat seperti pagoda pelatihan Ki Pembakaran Langit, akan tetapi nama aslinya adalah Pagoda Roh Kekosongan Zichen. Tentu saja Xiaoyan pun diam-diam terkejut karena ini adalah sisi sebenarnya dari pagoda pelatihan Qi Tianfeng, dan pada saat ini tidak banyak informasi yang diperlihatkan kepada Xiaoyan, bahkan tampaknya beberapa informasi masih disembunyikan. Tentu Xiaoyan segera menyadari jika tampaknya informasi tersebut disembunyikan oleh sosok tua yang berbicara kepada Xiaoyan yang bernama Zan Lao. Namun pada saat ini Xiaoyan juga tahu di dalam hatinya bahwa menara kecil di tangannya ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dan setelah lama berpikir Xiaoyan pun akhirnya perlahan membuka matanya dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di hadapannya. Tentu saja Xiaoyan pun seketika terkejut ketika melihat sosok tua tersebut. Lalu dengan sedikit gemetar Xiaoyan pun segera bertanya, apakah dirinya adalah sosok Zan Lao? Namun yang membuat Xiaoyan lebih tercengang adalah sosok tersebut mirip dengan Yao Lao, bahkan wajah ini dipenuhi dengan kesamaan dengan senyum yang juga sama. Lalu Xiaoyan pun pada akhirnya menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja Xiaoyan tahu bahwa ini jelas bukan Yao Lao dan butuh beberapa saat bagi Xiaoyan untuk pulih dan kembali tersadar. Kemudian Xiaoyan pun mulai mengamati menara ini dan menemukan bahwa menara ini masih agak berbeda dari menara pemurnian Ki Pembakaran Langit, dan dari informasi yang baru saja memasuki pikirannya, akhirnya Xiaoyan menduga bahwa ini seharusnya menjadi lapisan pemurnian gas terendah di menara. Lalu keraguan di hati Xiaoyan sebelumnya tentang menara ini sekali lagi mulai muncul.
bahkan pada saat ini rasa penasaran Xiao Yan pun menjadi semakin kuat sebelum akhirnya dirinya segera bertanya. Dirinya bertanya kepada Zhan Lao, dari manakah menara ini berasal, mengapa aura Xiao Yan ada di dalamnya? Zhan Lao pun terus melambaikan aura emas di tangannya untuk menyembuhkan luka Long Yi sambil menjawab Xiao Yan. Dirinya berkata, menara di depan Xiao Yan sebenarnya adalah menara pemurnian ki pembakaran surgawi. Adapun mengenai menara pemurnian ki pembakaran yang berbeda dan apa yang ingin Xiao Yan ketahui adalah rahasia. Karena ada banyak rahasia di menara ini dan dirinya tidak bisa memberitahu Xiao Yan sekarang, dan jika Xiao Yan ingin mengetahui semuanya maka dirinya akan memberitahu Xiao Yan nanti. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan tentu saja Xiao Yan sangat tidak puas dengan jawaban dari Zhan Lao. Lalu Zhan Lao pun memandang ke arah Xiao Yan dengan senyum lembut sebelum akhirnya lanjut berbicara. Dirinya berkata, Xiao Yan harus menjelajahi rahasia dari menara ini sendirian, dan sekarang Xiao Yan bisa berjalan ke dalam dan bisa berlatih terlebih dahulu. Tentu perasaan di sini benar-benar berbeda dari yang ada di benua Doqi. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengangguk melihat wajah yang sangat mirip dengan Yao Lao ini, sehingga Xiao Yan merasakan sepertinya lelaki ini tidak berbohong. Selain itu Xiao Yan juga belum pernah berlatih selama dirinya datang ke benua ini, lalu Xiao Yan juga memiliki rasa ingin tahu dan harapan, oleh karena itu Xiao Yan pun tidak banyak bicara. Saat ini Xiao Yan pun segera melangkah menuju ke pusat dari tempat ini. Setelah Xiao Yan berjalan beberapa langkah menuju pusat tekanan yang kuat langsung menekan Doqi di dalam tubuh Xiao Yan. Kemudian aliran Doqi Xiao Yan menjadi jauh lebih lambat akan tetapi Xiao Yan tidak berhenti sama sekali, dan setelah beberapa langkah maju dengan bersusah payah, akhirnya wajah Xiao Yan pun sudah bercucuran keringat, lalu tekanan kuat saat ini membuat Xiao Yan tidak bisa melangkah maju dan mengutuk dengan suara yang rendah. Xiao Yan bergumam, tekanan dari kekuatan macam apakah ini? Karena pada saat ini energi spiritual di tubuh Xiao Yan mengalir perlahan seperti siput, akan tetapi Xiao Yan tidak dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tentu Xiao Yan tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuknya berlatih, oleh karena itu Xiao Yan pun duduk bersila lalu perlahan memejamkan matanya dan berkonsentrasi. Saat ini Xiao Yan mengeluarkan embusan udara putih dari mulutnya dengan ringan dan segera menarik energi dan mulai menyerap, kemudian energi kuat yang berada di dunia ini segera tersedot, lalu energi ini dengan gila-gilaan dimasukkan ke dalam tubuh Xiao Yan, dan pada saat ini di Xiao Yan ada sekelompok cahaya yang dipenuhi dengan aura kuat yang tidak terlukiskan, dan energi di meridian di sekitarnya mengalir deras. Lalu dengan masuknya energi yang secara gila-gilaan ini membuat aura Xiao Yan juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan Xiao Yan benar-benar sangat terkejut karena dirinya belum pernah mengalami peningkatan kecepatan seperti itu, karena begitu cepat hingga Xiao Yan tidak bisa mempercayainya, bahkan Xiao Yan benar-benar tidak menduga bahwa menara ini benar-benar dapat mempercepat kecepatan kultivasi. Lalu di sekitar tubuh Xiao Yan energi gila berubah menjadi bintik-bintik energi cahaya di seluruh langit. Sementara itu Zhan Lao pun memandangi sosok hitam di tengah yang dikelilingi oleh lapisan penuh titik energi cahaya dan diam-diam menggelengkan kepalanya, kemudian dirinya pun segera tersenyum dan bergumam, orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi, dan pewaris yang dipilih tampaknya menyebabkan beberapa kemunduran di antara orang lama dari klan Xiao. Sementara itu di sisi lain di kamar Xiao Yan pagoda emas yang memancarkan cahaya aneh perlahan melayang di udara. Saat ini pagoda ini dibungkus lapisan energi dan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lalu dalam sekejap mata semua tertua termasuk Xiao Li dan Xiao Long segera datang ke kediaman Xiao Yan, dan salah seorang ketua melihat ke ruangan yang dikelilingi oleh energi cahaya dan segera masuk. Kemudian dirinya pun seketika terkejut dan bertanya, bukankah ini anggota baru dari klan Xiao bernama Xiao Yan? Lalu baik Xiao Li dan Xiao Long pada saat ini benar-benar kebingungan sebelum akhirnya mereka pun segera mengangguk, karena pada saat ini hampir semua anggota keluarga Xiao telah datang mengerumuni kediaman Xiao Yan,
dan di antara kerumunan ada beberapa sosok yang mencolok dengan temperamen mereka yang juga sangat berbeda dari kebanyakan anggota dari klan. Lalu Xiao Li memandang kerumunan yang berisik dan tidak bisa menahan cemberut, namun akhirnya dirinya pun segera berteriak ke arah kerumunan untuk memerintahkan mereka semua untuk diam. Tentu suara ribut dan kasar itu seketika menjadi tenang dalam sekejap mata. Kemudian ahli Xiao Li pun sedikit mengendur dan berpikir, latihan pertama Xiao Yan ini sangat penting, oleh karena itu tidak ada yang boleh mengganggunya. Lalu Xiao Li pun kembali berbalik dan berkata kepada semua anggota klan Xiao, tidak ada yang boleh mendekati rumah ini, dan siapapun yang melanggar maka akan ditindak tegas. Tentu saja semua orang pun diam-diam mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiao Li. Lalu setelah itu kerumunan pun bubar perlahan sementara Xiao Li segera memerintahkan beberapa orang untuk menjaga tempat ini. Dan pada saat ini tidak ada yang bisa menebak berapa lamakah latihan dari Xiao Yan. Lalu setelah mengatur semuanya Xiao Li pun pada akhirnya kembali melihat ke kamar Xiao Yan sebelum berbalik dan pergi ke warung Bude Yanti. Sementara itu kembali ke Xiao Yan di mana pada saat ini Doki di tubuhnya perlahan-lahan dipenuhi dengan jejak energi yang tidak bisa dijelaskan. Dan secara alami energi ini tidak lepas dari deteksi Xiao Yan. Lalu seperti yang diharapkan Xiao Yan bahwa ini adalah origin Qi dari Kaisar, melihat peningkatan Doki yang sangat pesat di tubuhnya, tentu saja membuat Xiao Yan pun merasa sangat aneh. Lalu 2 hari telah berlalu dan baru saja Xiao Yan akan berhenti dan beristirahat sebentar, justru tiba-tiba suara Zhan Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Saat ini Zhan Lao berkata, beberapa hari ini adalah waktu terbaik bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya, dan jika Xiao Yan berhenti maka dirinya khawatir Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Lalu Xiao Yan yang memang tidak mengetahui apa-apa segera bertanya, mengapa Zhan Lao berkata seperti itu? Tentu Xiao Yan tidak mengetahui bahwa setelah Kaisar Dou manapun datang ke benua ini pertama kali, maka dirinya berlatih adalah waktu tercepat untuk meningkat. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, namun ketika dirinya mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao, akhirnya dirinya pun melanjutkan pelatihannya dan bertanya-tanya dengan ragu. Lalu bersamaan dengan itu Old Zhan pun segera berkata dengan lembut, setelah setiap Kaisar Dou datang ke benua ini, maka dirinya akan mendapat peningkatan besar dalam latihan pertamanya. Dan tidak ada yang tahu seberapa banyak dirinya akan meningkat karena itu terkait dengan bakat dan keberuntungan setiap orang. Namun dari pemandangan di hadapannya, maka telah memberitahu Zhan Lao bahwa Xiao Yan seharusnya bertahan setidaknya selama 10 hari hingga setengah bulan. Selain itu Xiao Yan tidak perlu khawatir dan yang terbaik saat ini adalah meluangkan waktunya. Karena setelah Xiao Yan menyelesaikan pelatihan maka Zhan Lao yakin jika Xiao Yan akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Lalu Xiao Yan pun berhenti berbicara dan pikirannya kembali tenggelam dalam kultivasi. Bahkan pada saat ini kecepatan penyerapan Xiao Yan pun tampaknya menjadi lebih cepat. Dan dengan penyerapan Xiao Yan, maka energi di dalam menara berkurang. Akan tetapi energi di luar menara terus mengalir ke dalam menara. Sementara itu pada saat ini di atas menara ini ada beberapa warna berbeda yang memancarkan cahaya. Kemudian Old Zhan pun mengangkat wajahnya dan menyipitkan matanya ketika dirinya melihat ini. Saat ini bagian atas menara ini ditutupi oleh beberapa garis rumit dan garis-garis ini tidak beraturan. Lalu tampaknya ada sesuatu yang misterius yang tersembunyi di garis-garis yang rumit dan tidak teratur ini. Selain itu ada atmosfer yang kuat yang sangat tidak jelas yang samar-samar terpancar. Kemudian ada beberapa titik cahaya yang bersinar di antara mereka dan titik cahaya itu berkedip satu demi satu. Lalu melihat beberapa titik cahaya ini Old Zhan pun bergumam pada dirinya sendiri. Dirinya berkata, sepertinya anak ini memang ditakdirkan bersamanya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan tidak bergerak seperti patung dan waktu pun berlalu. Lalu singkat cerita Xiao Yan telah berkultivasi di sini selama 20 hari. Selain itu titik energi cahaya di seluruh langit masih memenuhi seluruh lapisan menara pemurnian Qi. Lalu sebuah energi unik segera naik dan terbakar di tubuh Xiao Yan.
sehingga kerumunan energi terus-menerus menyembur keluar dari gugus energi cahaya, dan di bawah siklus yang sempurna kelompok cahaya Doqi yang sedikit merah tidak hanya berlipat ganda, akan tetapi juga warna kemerahan di atasnya menjadi semakin jelas dan berkilau. Tentu perubahan Doqi seperti itu secara alami tidak luput dari perhatian Xiao Yan, bahkan Xiao Yan pada saat ini sepertinya telah mencapai bintang 1 kaisar, dan dari penampilan ini kemungkinan Xiao Yan tidak akan lama lagi berada di puncak kaisar awal, dan jika ini terus berlanjut maka Xiao Yan dapat benar-benar memasuki tahap tengah kaisar pertempuran bintang 1. Sementara itu di sisi lain melihat penyerapan Xiao Yan berlanjut, saat ini di luar rumah Xiao Li pun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tentu saja Xiao Yan telah berlatih selama hampir 1 bulan, dan dirinya yang awalnya berpikir bahwa Xiao Yan akan dapat menyelesaikan latihannya paling banyak dalam setengah bulan, namun tanpa diduga sudah 20 hari dan energi di sekitar Xiao Yan masih berkumpul. Sementara itu di belakang Xiao Li seorang anggota klan Xiao segera maju dan melihat ke rumah Xiao Yan. Dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Li, siapakah orang ini, karena butuh waktu yang lama untuk menyerapnya untuk pertama kalinya, karena jika orang ini melanjutkannya maka itu akan mendekati rekor dari klan Xiao, dan di antara klan Xiao orang yang bertahan paling lama untuk latihan pertama Kaisar Dou adalah Xiao Yao sang pendiri klan Xiao. Bahkan dikatakan bahwa Xiao Yao menyerap selama 30 hari ketika dirinya berlatih untuk pertama kalinya, sehingga dengan begitu dirinya pun langsung melangkah ke tahap tengah kaisar pertarungan bintang 1, sementara itu mata Xiao Li pun dipenuhi dengan panas berapi-api ketika dirinya melihat ke halaman rumah Xiao Yan, lalu dirinya pun bergumam, mungkin bocah ini bisa memecahkan rekor. Bahkan dirinya tidak bisa melihat keajaiban apa saja yang bisa ditimbulkan oleh anak ini, dan sepertinya hanya Tuhan yang tahu berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Lalu seiring berjalannya waktu tetua lain dari klan Xiao juga berdatangan satu demi satu, dan ketika mereka melihat pusaran energi di luar rumah, mereka semua pun terkejut dan rasa iri segera melonjak di dalam hati masing-masing. Jelas saja pada saat ini mereka juga tahu apa arti dari semua ini. Kemudian para tertua di samping Xiao Li awalnya berpikir bahwa Xiao Yan yang memiliki api suci kekacauan dan naga guntur emas hanyalah sebuah keberuntungan. Akan tetapi sekarang pandangan mereka semua mulai berubah secara diam-diam, karena Xiao Yan telah berkultivasi selama 20 hari penuh dan semua orang di klan Xiao sekarang mengerti bahwa meskipun hanya untuk 20 hari, namun Xiao Yan akan menjadi murid inti klan dan menerima pelatihan kunci klan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan, dan seiring berjalannya waktu hisapan di pusaran energi pun menjadi semakin kuat, bahkan energi yang dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan dari dunia luar juga semakin cepat. Lalu proses penyerapan pun terus berlanjut hingga pada saat ini sudah hari ke-29 dari latihan pertama Xiao Yan, lalu bagian luar ruangan penuh sesak dengan semua orang dari klan Xiao. Sementara itu Xiao Li pun menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan dan ketidakberdayaan, kemudian dirinya pun bergumam, sepertinya rekor sebelumnya masih belum bisa dipecahkan. Dan hal itu dikarenakan mereka melihat energi di luar yang memasuki pagoda semakin melemah. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba energi pun mulai meningkat secara perlahan. Kemudian energi pun memancar ke seluruh ruangan di dalam dan dengan cepat dari segala arah. Tentu saja wajah tua Xiao Li tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dirinya pun bergumam, bagaimana lebih banyak kejutan yang harus Xiao Yan berikan kepada dirinya, dan mungkinkah Xiao Yan benar-benar dapat memecahkan rekor ini. Bahkan pada saat ini setiap anggota keluarga klan Xiao dapat merasakan banyaknya energi yang berada di cahaya di sana, lalu mereka pun bergumam, ini masih belum berakhir dan terus berlanjut. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan benar-benar lupa dengan konsep waktu dan saat ini Xiao Yan merasa sangat nyaman. Lalu setelah beberapa jam cahaya kuat yang aneh perlahan surut, namun cahaya ini menjadi redup sebelum akhirnya benar-benar menghilang, dan dengan segera setelah cahaya yang kuat menyebar gugus cahaya Doqi yang tersembunyi di dalamnya menampakkan dirinya.
Lalu Xiao Yan juga sangat bersemangat karena dirinya dipromosikan ke tahap tengah kaisar pertarungan bintang 1 dengan begitu mudah. Jelas pada saat ini Xiao Yan sendiri bahkan tidak pernah membayangkan hal ini, dan pada saat ini darah Xiao Yan sedikit mendidih karena dirinya merasakan bahwa meskipun dirinya telah menembus tahap tengah bintang 1 Dodi, namun penyerapannya masih belum berhenti. Oleh karena itu Xiao Yan juga menyadari bahwa latihan pertamanya pada saat ini belum berakhir. Kemudian gugusan cahaya tampaknya tidak mampu menahan hisapan energi yang sangat besar. Sementara itu di luar pagoda banyak orang yang menunggu Xiao Yan berlatih, lalu mereka pun menghitung mundur ketika mereka bertanya-tanya, apakah Xiao Yan mampu memecahkan rekor. Lalu setelah lama menunggu dan menghitung mundur, akhirnya sorakan gemuruh pun segera meletus di luar rumah. Kemudian banyak orang berteriak bahwa ini sudah 30 hari, sehingga ini sudah 1 bulan dan anak ini benar-benar memecahkan rekor setelah puluhan ribu tahun. Saat ini seseorang akhirnya memecahkan rekor yang ada dan semua orang di klan Xiao seketika mendidih. Bahkan pada saat ini hampir semua tertua merasakan aura yang tiba-tiba menjadi lebih kuat pada saat Xiao Yan memecahkan rekor, dan sosoknya tampak sedikit gemetar, karena setelah leluhur ternyata masih ada monster lain yang begitu mengerikan. Tentu sang jenius dalam klan Xiao ini benar-benar berkah bagi keluarga Xiao. Bahkan pada saat ini mata para tetua memancarkan semacam harapan. Sementara itu di sisi lain Xiao Li pun menunjukkan senyum yang agak menarik di sudut mulutnya, dan pada saat ini tinju Xiao Li juga terkepal erat ketika dirinya melihat masuknya energi dan datangnya cahaya yang terus-menerus di hadapannya. Lalu Xiao Li pun segera terbangun dari kegembiraan di dalam hatinya dan segera berteriak dengan suara yang dalam. Dirinya memerintahkan semuanya untuk diam, karena kultivasi Xiao Yan pada saat ini belum berakhir. Tentu saja semua orang pun seketika terdiam setelah mereka mendengar teriakan dari Xiao Li, dan barulah pada saat itu semua orang menyadari bahwa pelatihan Xiao Yan ini belum berakhir, sehingga mereka menahan kegembiraan mereka barusan dan menatap kamar Xiao Yan dengan seksama. Tentu penantian yang awalnya membosankan pada saat ini menjadi semacam antisipasi yang membuat darah orang mendidih. Bahkan semua orang sangat ingin tahu berapa lamakah Xiao Yan terus berlatih, dan kerana apakah Xiao Yan akan maju setelah pelatihan ini selesai. Sementara itu di sisi lain ketika api surgawi melunakkan origin Ki Kaisar yang diserap, saat ini jejak api kuning pucat dihasilkan secara samar-samar di dalam api surgawi. Lalu Xiao Yan dapat merasakan dengan jelas bahwa ada sesuatu yang sangat menakutkan. Kemudian Xiao Yan pun mengamati adegan ini dengan hati-hati dan merasakan ada suasana kuno yang samar-samar di dalam nyala api. Lalu Xiao Yan pun terus menyerap energi hingga akhirnya energi di sekitar pun mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang secara bertahap. Saat ini Xiao Yan juga mengetahui bahwa mungkin akan segera berakhir. Lalu waktu pun berlalu dengan lambat hingga akhirnya energi yang sangat kuat meletus dari tubuh Xiao Yan, sehingga Xiao Yan segera menyadari bahwa ini adalah sebuah terobosan, dan latihan lebih dari sebulan ini akhirnya benar-benar tidak sia-sia. Kemudian seteguk udara putih kuning muda perlahan dihembuskan dari mulut Xiao Yan pada saat ini, lalu dengan berakhirnya kultivasi hati Xiao Yan yang tegang pun perlahan mengendur. Lalu jiwanya menjadi pusing untuk beberapa saat dan dirinya segera menarik diri dari kondisi kultivasi. Lalu di menara pemurnian Ki yang luas Xiao Yan pun akhirnya perlahan membuka matanya, dan di antara matanya yang gelap ada cahaya kuning muda yang melintas. Setelah itu Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan matanya menyapu ke arah dua orang yang berada di menara pemurnian Ki. Lalu Xiao Yan pun bergumam, ini sungguh kekuatan yang dahsyat. Dan apakah ini tahap menengah dari Kaisar Bintang 1? Lalu setelah merasakan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya Xiao Yan pun perlahan berbalik. Kemudian dirinya menatap tetua Zhan Lao di kejauhan dan membungkukkan tangannya ketika dirinya mengucapkan terima kasih. Tentu saat ini Xiao Yan seperti pemuda yang tidak mengerti apa-apa seperti pada saat dirinya berada di kota hutan. Akan tetapi pada saat ini tertua Zhan seperti Yao Lao pada saat waktu itu yang membantu Xiao Yan, kemudian dirinya menunjuk dan mengurus semuanya untuk kemajuan Xiao Yan.
Sementara itu Old Zan pun tersenyum ringan pada Xiao Yan dengan pipinya yang kisut. Setelah itu dirinya pun segera melambaikan tangannya dan berkata, ini hanyalah usaha yang kecil. Lalu Xiao Yan pun nyengir dan menoleh sebelum akhirnya bertanya, sudah berapa lamakah dirinya berlatih? Kemudian tetua Zan pun segera menjawab dengan lembut, Xiao Yan telah berlatih selama sebulan lebih, dan tepatnya sudah 45 hari. Lalu Xiao Yan pun segera berhubung tidak heran karena Xiao Yan telah tiba-tiba begitu lama. Meskipun begitu Xiao Yan pun diam-diam merasa senang di dalam hatinya. Meskipun Xiao Yan merasa senang namun masih sedikit bingung dengan pagoda yang benar-benar memiliki misteri yang tidak terbatas, karena jika pelatihan ini tidak berada di dalam menara, maka kemungkinan Xiao Yan tidak akan mampu melonjak begitu pesat. Lalu Xiao Yan diam-diam mengagumi menara ini dan langsung melihat ke jalur cahaya yang berada di tengah menara, karena jalur cahaya ini seharusnya masuk ke lantai 2 dari menara. Karena merasa bahwa lantai pertama memiliki manfaat seperti itu, maka Xiao Yan mau tidak mau sangat ingin pergi ke lantai 2 untuk melihat-lihat, dan pada saat ini jantung Xiao Yan pun tiba-tiba berdebar ketika dirinya memikirkan untuk naik ke lantai 2. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, suara Old Zan pun segera terdengar di belakang Xiao Yan. Dirinya berkata kepada Xiao Yan agar dirinya jangan terlalu serakah. Meskipun Xiao Yan memiliki syarat untuk masuk sekarang, namun Xiao Yan masih harus mengeluarkan orang-orang di rumahnya terlebih dahulu. Jika Xiao Yan tidak berhenti untuk berlatih, mereka mungkin tidak dapat menahan diri untuk masuk ke sini. Selain itu, jika menara ini ditemukan oleh mereka, maka itu tidak akan ada gunanya bagi Xiao Yan. Mendengar kata-kata dari belakangnya, Xiao Yan pun seketika terkejut. Jelas pada saat ini Xiao Yan tidak tahu apa-apa tentang situasi yang berada di luar rumahnya. Xiao Yan pun segera berbalik dan melihat dua sosok di kejauhan, yang satu adalah Zan Lao dan yang lainnya adalah Long Yi yang telah pulih. Akhirnya Xiao Yan pun mengangguk berjalan menuju ke arah Long Yi dan menatap ke arah Long Yi yang telah pulih. Xiao Yan pun akhirnya tersenyum berbalik dan berterima kasih kepada Zan Lao. Namun ketika Xiao Yan hendak keluar, Xiao Yan tiba-tiba seperti teringat sesuatu dan berhenti. Xiao Yan pun segera berbalik dan berkata, seharusnya tetua Zan tahu bahwa saat ini Xiao Yan telah menembus kekuatan tingkat menengah bintang 1 kaisar. Jadi Xiao Yan ingin tahu apakah tetua Zan dapat memberitahu Xiao Yan untuk menyembunyikan kekuatan ini. Tentu saja kekuatan ini mungkin sedikit mengejutkan, namun Xiao Yan masih sama seperti dulu. Apalagi Xiao Yan tidak suka terlalu pamer kekuatan di depan orang. Seketika Old Zan pun segera melirik ke arah Xiao Yan dan berkata, hal itu sederhana. Karena setelah Xiao Yan keluar, orang-orang paling hanya melihat bahwa Xiao Yan adalah level menengah di pertengahan tahap kaisar pertarungan bintang 1. Lalu tetua Zan pun mengerutkan keningnya ketika dirinya berkata, dirinya benar-benar tidak mengerti mengapa Xiao Yan ingin menyembunyikan kekuatannya, karena bukankah dengan melakukan hal tersebut benar-benar membosankan? Menanggapi pertanyaan tersebut, Xiao Yan pun tidak menjawabnya. Namun yang Xiao Yan lakukan hanyalah segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih. Lalu Xiao Yan pun segera melangkah pergi setelah dirinya berterima kasih. Dan setelah Xiao Yan keluar, dirinya pun segera menyingkirkan pagoda dan menyimpannya. Lalu saat Xiao Yan membuka pintu, suara teriakan yang luar biasa segera terdengar di telinganya. Dan hal itu membuat Xiao Yan sedikit bingung dan hanya mampu menggelengkan kepalanya. Tentu Xiao Yan benar-benar terkejut setelah melihat kerumunan yang berada di hadapannya. Bahkan Xiao Yan tidak tahu jika sebenarnya dirinya adalah Kaisar Dou baru yang memecahkan rekor yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota klan Xiao yang tidak terhitung puluhan ribu tahun lamanya. Lalu banyak sesepuh segera bertanya, kultivasi level seperti apa yang telah Xiao Yan capai saat ini? Tentu mereka benar-benar menunggu dengan banyak harapan di hati masing-masing. Karena di seluruh di Zhou di antara keluarga yang kuat, maka Dodi yang berlatih untuk pertama kalinya yang mencapai 1,5 bulan, belum pernah ada orang yang mencapai tahap seperti itu di dalam sejarah. Oleh karena itu saat ini semua orang dari klan memfokuskan pandangan mereka pada tubuh yang agak kurus di luar pintu. Lalu tidak lama salah seorang tertua segera membocorkan kekuatan dari Xiao Yan.
Dirinya pun bergumam, dirinya tidak menyangka anak ini tiba-tiba bisa maju ke tahap tengah bintang 1 Dodi. Mendengar perkataan tertua tersebut semua orang pun seketika menjadi terkejut, bahkan para tetua pun segera bergumam sepertinya dengan kemampuan Xiao Yan dirinya akan mengalami perkembangan yang pesat dalam waktu yang singkat, dan pada saat ini para tetua semuanya memikirkan hal tersebut. Karena apa yang akan terjadi jika Dou di bintang 6 muncul di antara klan Xiao? Sementara itu Xiao Li di kejauhan tampak terkejut sebelum akhirnya segera berteriak. Dirinya bertanya, apakah semua anggota dari klan Xiao merasakan kebahagiaan? Lalu banyak anggota suku pun seketika memandang ke arah Xiao Yan yang keluar dengan sedikit fanatisme. Tentu semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa Xiao Yan tidak diragukan lagi akan menjadi objek pelatihan utama klan Xiao. Sementara itu Xiao Li pun segera melangkah maju dan tangannya segera menekan bahu Xiao Yan dengan berat. Dirinya pun segera berkata dengan lembut, sebaiknya Xiao Yan pergi mengikutinya, karena ada beberapa hal yang harus dirinya beritahu kepada Xiao Yan. Lalu setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Li pun berbalik ke arah kerumunan dan memerintahkan semua orang untuk pergi berlatih. Lalu setelah selesai berbicara Xiao Li pun kembali berbalik dan terbang menjauh. Dan pada saat ini siapa yang berani tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Xiao Li? Oleh karena itu kerumunan pun segera pecah tersebar dengan semua orang yang meninggalkan kediaman Xiao Yan. Lalu pada saat ini nafas dingin terpancar dari kerumunan. Dan di bawah persepsi jiwa Xiao Yan yang sangat kuat, maka semua aura tidak bisa lepas dari deteksi Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun tiba-tiba menoleh dan melihat ke kerumunan yang secara bertahap bubar, dan pada saat itu Xiao Yan merasakan aura dengan sedikit niat membunuh di dalam aura tersebut, dan dapat dikatakan bahwa dirinya sebanding dengan diri Xiao Yan saat ini. Tentu saja Xiao Yan sadar sepertinya akan ada banyak permasalahan di klan. Lalu setelah mendeteksi hal tersebut Xiao Yan pun segera mengabaikannya, kemudian Xiao Yan segera mengikuti kecepatan Xiao Li dan terbang ke kejauhan. Tentu saja saat ini mereka akan pergi ke warung Bude Yanti untuk menghutang rokok sebatang dan kopi tubruk buatan Bude Yanti.